putusan, bukan kewenangan kita mengirim ke itu. Gitu loh. Dari kita juga terima itu dari pengadilan. Ya setidaknya kalau menjemput konfirmasi, Bang. Konfirmasi Jangan lah. sampai kita kaget nih ada apa nih kejaksaan nih. Kan kita kan sudah kasih tenggang waktu 7 hari setelah dari putusan itu. Ke siapa ke Ya, maksudnya biar pengadilan mengirim ke PN, bukan kewenangan kita untuk mengirimkan putusan itu ke. Sekarang begini, yang harusnya oke ya, ini harus juga nanti panggil pengadilan juga nanti. Sekarang begini, itu ada pun komunikasi dengan pihak keluarga itu dari lapas, ya. Harusnya ini kirim dong ke rumah, jangan orang suruh ngambil. Makanya itu bukan kewenangan kita, kewenangan sekarang kita kumpulin semua Kan eksekutor kan, jaksa itu eksekutor. Kalau yang namanya eksekutor itu Pak, tetap prosedural Pak. Gitu. Bapak ngerti hukum, saya pun ngerti hukum, kan gitu. Nah, seharusnya adalah sedikit tembusan ke kita. Jangan giliran orang masyarakat pengen ngubungin PH-nya, katanya sudah dihubungin, sudah diberitahukan, artinya ngadu domba saya nggak suka. Bukan masalah sudah dihubungin, kewenangan untuk istilahnya mengirim. Bu Elva itu ngomong sama mana ini, Mas Irman, ngomong nggak? Ngomong. Katanya udah dihubungin ke saya nggak? Katanya udah hubungin ke PH. Itu namanya ngadu domba saya sama masyarakat. Saya nggak suka yang begitu-gitu. Jangan dengan gitulah. Kan sudah saya tekan, kita malah saling menghargai, jangan saling menghakimi, Bang. Ya, kita saling menghargai kok, jangan saling menghakimi. Kalau kita saling menghakimi nggak bakal selesai, Bang. Kenapa giliran JB dipanggil nggak datang, pada diem aja? Enggak, sekarang gini, aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan ini takut atau enggak sama JB? Gitu aja nanti. Saya kan tanya, kejaksaan takut sama JB? Suruh berantem sama saya JB? Jangan takut sama kekuasaan, Bang. Nggak ada sewujud kukunya bagi saya JB. Nih, video ini. Videoin aja, saya tantang JB. Saya yang nantang langsung. Jangan gitu, Bang. JB itu berapa kali dipanggil sama hakim. Terus ada upaya apa dari pihak aparat penegak hukum? Dari hakim kayak dari kejaksaan untuk mengadukan JB ke pengadilan. Kan cuma hanya JB menyerahkan surat ada visa ke luar negeri, ada dari lagi. Kan hanya masyarakat kecil dicetin-cetin. Giliran cuma mantan bupati loh. Apa sih istimewanya? Saya kagak demen banget masyarakat kecil main bawa masyarakat jauh. Bahkan semua biaya masyarakat sidang kemarin saya yang biayain. Seenak-enaknya sendiri ngambil keputusan, bilang ngadu domba sama masyarakat, saya udah dikasih tembusan. Tembusan apa? Saya pengen tanya. Panggil kajarinya, saya pengen ngomong. Setidaknya Bang nggak bisa membantu masyarakat, jangan menyusahkan masyarakat. Kita kan cuma melaksanakan. Saya paham itu, saya paham. Kita juga mengawal undang-undang, Bang. Iya, paham. Pengacara juga sama, Bang, melaksanakan undang-undang. Kita semua melaksanakan undang-undang, tapi Bapak nih semua orang kejaksaan nih bukan melaksanakan undang-undang, melanggar undang-undang malah. Yang sama kita semua, Bang. Kita sama-sama tahu kok. Abang juga punya badan hukum, punya undang-undang, pengacara juga sama punya, Bang. Dan saya pun sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa dilindungi undang-undang, Bang. Kan undang-undang dasar udah nyata, Bang. Menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum, Bang. Nggak dipilih satu-satu, nggak JB yang dapat perlindungan, enggak. Semua masyarakat Indonesia. Ini udah nyata nggak bersalah, dibikin bersalah. Yang bersalah yang nerima 480, nerima sertifikat, uncang-uncang kaki. Pada takut, Pak, takut sama duit, bukan takut sama Tuhan. Percuma pada sholat. Yang disembah manusia, pada bego semua. Kalau ini ingkrah. Udah ingkrah? Berhak kita mengajukan PK dong? Ya kan? Seharusnya, Bang, itu ada tembusan juga ke kita, Bang. Ada tembusan ke kita. Kita tahu nih PH nih, Bang. Kita tahu, Abang nganggap saya apa, kan gitu. Pengadilan nganggap kita apa? Kembali lagi, Pak. Kan gitu. Karena kewenangan untuk istilahnya menyampaikan putusan itu bukan di kami, ya kan? Saya tanya sama Pak Karno, ya. Saya tanya langsung WA Pak Karno nih. Pak, kenapa saya nggak dapat tembusan? Saya WA langsung. Itu petikan bagi baru tembusannya belum ada. Bukan masalah itu, saya nggak terima. Siapa, Pak? Karena orang dari pengadilan Rangkas. Berarti kan bukan di kita, Pak. Lah iya, saya tanya juga Bu Elpa. WA-nya masih ada, Pak. Saya tanya Bu Elpa. Ibu, nih Pak, kalau Bapak nggak percaya. Iya, percaya, Pak. Iya. Saya sewot kemarin, cuman kalau saya marah di handphone, saya menghargai banget di muka persidangan sama Bu Elpa. Saya menghargai banget. Kenapa nggak menghargai kita selaku APH? Kita sama-sama APH loh, Pak.
Bedanya cuman kami ini tidak dinaungi oleh negara, tidak dibiayai oleh negara. Caranya Pak mengambil orang. Orang itu manusia, bukan sampah. Bapak selaku eksekutor itu bukan sampah Pak. Itu manusia. Hargai sedikit manusia. Ini institusi apa kalau mau dibawa ke situ? Bobrok negara. Bapak bilang Bapak kan eksekutor. Ada proseduralnya. Kecuali orang ini teroris, narkoba. Hah? Ini pelapor yang dijadikan tersangka loh. Dan nyata sudah diputus bebas oleh Pengadilan Rangkas Bitung, diajukan PK, diterima. Diadili oleh Mahkamah Agung secara tersendiri, kan begitu kan? Tapi eksekutor nggak begitu caranya Pak. Kalau semua eksekutor begitu caranya Pak, negara ini hancur. Saya geruduk nanti MA, saya geruduk kejaksaan sini. Saya bikin ramai, kita demo gede-gedean nanti di sini. Saya jadi pengacara karena dulu orang tua saya terpintas. Ini apa? Share ini di media share ya. Apa namanya masyarakat untuk para aktivis, untuk para ormas, para LSM, para media. Bila mana ada yang punya kasus mandat di Kajari, kumpulkan kita geruduk Kajari. Saya penanggung jawabnya. Sampaikan ke teman-teman ya. Karena saya tahu dari selatan aja ada beberapa bulan aduan yang tidak diproses hingga dicabut kembali ya. Karena kita udah saling menghakimi bukan saling memahami lagi. Kalau kemarin saya terapkan kita di sini, saya dengan Pak Haji Rudi selaku penasihat hukum kita berjuang untuk masyarakat kok. Saya tantang duel KM7. Saya tantang duel. Saya mau duel hukum, mau duel apa saya tantang. Jangan. Saya dari Jakarta nih, saya orang Betawi itu. Saya rasain dan air matanya tanah kelahiran saya bang. Tanah kelahiran saya bang. Tanah kelahiran saya bang ini. Abang ngerasain dari detik air matanya bang. Itu pesan aja ya bang. Emang pesan aja teroris bang. Saya tanya ke abang. Pakai hati nurani bang. Abang jawab pesan aja teroris bukan. Dia pelaku utama bukan bang. Kita kan cuma terus saya tanya kak. Saya tanya hati abang nih bang ya. JB-nya ada di lokasi bang pada saat waktu itu. Kenapa JB nggak dilibatkan sebagai tersangka ataupun turut serta? Itu tugasnya aparat penegak hukum yang mengkaji, menggali, menganalisa JB, menyelidiki. Apakah takut aparat penegak hukum? Kenapa nggak dibongkar di fakta persidangan? Bahwasanya JB terlibat. Sudah jelas kok duitnya dari JB. Si S kan melakukan penipuan. Contoh Mas S melakukan penipuan 372, 378. Duitnya dari mana? Kan dari JB. JB terlibat nggak? Ya orang itu duit JB, gimana nggak terlibat JB? Terus kenapa aparat penegak hukum tidak mau membongkar ataupun membuka fakta persidangan di situ? Ada apa? Ini secara logika hukum bang. Duit Kan katanya pengacaranya sudah dikasih informasi, apa nggak ngadu domba itu bang? Saya mau klarifikasi ke Bu Elpanya langsung. Ini makin ramai bang ini bang tadi ini media ini. Saya cuma pengen tanya itu. Apa tujuannya Bu Elpa ngomong gitu? Ini mumpung saksinya saya bawa, masyarakatnya langsung. Apa tujuannya? Saya tanya. Ya, kalau Elpa belum datang kita nggak perlu dari sini bang. Saya pengen tahu. Saya pengen tanya sama Bu Elpanya. Ya, Saya nggak suka dia adu domba-domba begitu, jelekin reportasi saya yang begitu. Kepercayaan saya, jadi masyarakat menganggapnya saya ini nggak ngedukung, nggak ngebela masyarakat, gitu loh. Saya cuma pengen tanya itu aja. Izin Pak. Itu baik Pak. Nah, mana Mas Suman? Mas Suman? Kenapa? Mas Suman? Panggil Mas Suman. Iya Pak. Ibu bilang sama Mas Suman ke saya, ke Mas Suman. Katanya ibu sebelumnya sudah ngasih informasi ke saya, ini juga lagi WA-an. Nih Mas Suman yang mana? Ibu ini bukan yang ngomong. Iya. Apa omongan saya Pak kemarin? Kata saya kan tanya, ini udah konfirmasi belum ke PH? Kata ibu kan udah. Kan saya bilang ini PH-nya lagi WA saya tunjukin toh. Ini PH-nya sedang WA saya. Saya udah bilang tadi ke Pak Haji. Nanti saya kabarin PH-nya karena tidak ada sinyal. Saya ngomongnya gitu nggak? Iya, ibu ngomong gitu. Saya bilang tadi ke Pak Haji. Katanya, Coba tapi kan sebelumnya saya tanya, ibu konfirmasi enggak ke PH? Karena ini kan kami punya PH. Kan saya Sebelum bilang, penangkapan. ini PH-nya WA saya. Ya seharusnya Bu, maksudnya dari warga itu, ini saya kasih unjuk Bu ya. Sebelum ibu datang ke situ minimal kita PH Bu, ibu kasih tahu dong. Pak, Iya. prosesnya ini eksekusi di Mahkamah Agung. Paham saya Bu soal eksekutor Kewajiban itu. saya untuk memberitahukan kepada Paham, minimal kami selaku PH mengetahui dong Bu. Ya tapi kan bukan kewajiban saya toh Pak.
Ya memang bukan kewajiban ibu hanya eksekutor. Lalu? Tapi proseduralnya diikutin juga dong Bu. Apa proseduralnya Pak? Dan sekarang masyarakat juga kan punya PH Bu, minimal mengetahui panggil dulu PH-nya. Udah saya tunggu Pak, panggil PH-nya. Kan begitu. Bukan kewajiban saya dan Pak Juman juga tidak, Pak siapa namanya Pak Sanajaya juga tidak minta itu. Ketika sudah sampai lapas saya berikan kok. Minta Bu, tadi saya ke lapas sebelum kesini Bu. Pak Sanajaya ngomong juga sama saya ke lapas sebelum datang ke sini Bu. Iya. Ya, saya ke lapas dulu. Saya tanya Pak Sanajaya kronologisnya gimana. Ya saya jujur, kalau masalah ini saya dibilangin harus 27 hari lagi di sini. Saya bilang ya itu proseduralnya nggak apa-apa Pak Sana. Yang saya pengen tanyakan nama Pak Sana di sini apa keinginan Pak Sana. Dia ceritakan semua dari awal. Dari Pak Sana suruh jemput surat. Saya nggak nyuruh Pak Sana jemput surat. Pak Sana memberitahukan informasi ke saya bahwa dia disuruh menjemput surat ke Cimarga. Saya nggak pernah suruh Pak, karena bukan surat kami yang keluarkan, tapi Mahkamah Agung. Nah, Bukan saya. yang saya pengen pertanyakan Bu, itu surat dari mana? Yang disuruh jemput? Mahkamah Agung. Seharusnya larinya kemana? Ya saya nggak tahu Pak, silahkan tanya ke Mahkamah Agung. Cuman saya diberikan informasi oleh klien Bapak bahwa dia disuruh mengambil surat. That's it. Ibu lalu eksekusi dari Mahkamah Agung. Oh iya, karena saya sudah terima. Petikannya. Sudah terima semua. Relasi saya Nah, sudah terima. Petikannya Saya belum terima. Jangan protes ke saya Pak. Karena itu kewenangan saya. Saya sudah tanya. Saya sudah tanya. Tanya ke siapa? Saya sudah WA ke Pak Narno. Saya bilang, Pak, kenapa putusannya kami PH nggak dikasih tahu? Saya bilang gitu. Lalu? Terus putusannya belum ada Pak Haji. Ini baru petikannya sama relasnya. Terus? Kenapa kami nggak dikasih tahu relasnya? Malah terdakwa disuruh ngambil. Ini Silahkan kenapa? protes ke PN Pak, jangan ke saya. Nah. Tuntutan yang kewajiban saya untuk memberikan ke PH. Tuntutan saya berikan. Begitu bebas Sanajaya, hari H saya bebaskan. Itu undang-undang, itu KUHP. Kalau saya mau mempersulit dan mengambil hak asasi manusia, Pak. Jelas Ibu jangan mempersulit. saya lakukan. Kenapa waktu pembahasan, mohon maaf Bu ya, waktu di pengadilan saya kan sengaja saya diam aja, saya ikutin semua alurnya. Karena Pak Sanajaya juga pasrah. Artinya menerimain lah, udah gimana Pak Haji? Saya diamin. Kenapa di situ waktu di pengadilan? Jaksa sendiri menerima P21 yang buktinya, mohon maaf Bu ya. Pak, ini ngomongnya balik lagi ke awal. Lah, ya jelas dong. Ya, pertama lu tahu kan, siapa yang P21 perkara ini? Ya jaksa P21-nya lah. Jaksa Kejati. Jangan tanya ke saya hanya bersidang. Dan Sekarang saya Ibu dibawa naungan Kejati. Iya, kan? waktu itu P21 tanda tangan bukan saya, Pak. Silakan tanya ke sana. Ini muter lagi ke awal. Ini Ya, udah ya tahu jelas lah, eksekusi. jelas saya pasti puterin Bu. Karena kenapa? Ini masyarakat kecil Bu, bukan orang yang sukses. Pak, saya juga masyarakat. Di luar jabatan saya sebagai jaksa, saya masyarakat Ya biasa. kalau Ibu masyarakat punya nurani juga dong. Saya punya nurani, Ya Pak. minimal Ibu ngasih tahu dong sama PH-nya. Nah, kewajiban saya ngasih tahu Bukan Bapak. masalah kewajiban Bu Elpa, ini kan kita konteksnya saling menghargai antara para penegak hukum. Bukan masalah kewajiban. Kalau kita kewajiban semua juga punya kewajiban masing-masing. Saya juga punya kewajiban mengontrol aparat penegak hukum yang melakukan penyelewengan. Soal punya kewajiban semua. Apa yang saya selewengkan? Saya bukan ke ibu, saya mah penegak hukum kan luas. Apa yang saya selewengkan? Penegak hukum kan luas. Sekarang kita berbicara terkait saling menghargai sama aparat penegak hukum, harusnya ibu juga kasih tembusan dong kepada Pak Haji Rudi. Jangan Pak Haji Rudi yang nanya ke ibu. Pak, surat bukan dari saya, kecuali surat dari kejaksaan pasti saya tembuskan. Kalau kita komunikasi baik, minimal ibu nanya Pak Haji kan selaku penasihat hukum, Pak Haji udah dapat tembusan belum? Apa selama ini komunikasi kita baik, Pak? Ke Pak Haji baik, coba tanya Pak Haji. Baik Bu. Tanya ke Pak Haji. Saya kemarin yang Antara minta penegak ini hukum. aja semua sama Ibu. Ya tapi nomor Bapak udah nggak saya save, Pak. Waktu Ibu saya WA, saya kasih unjuk dari pertama itu kita WA-an. Bu. Berapa orang yang WA saya, Pak? Pak Ujang, Ibu, dengan Pak Ujang, dengan saya udah. Ada banyak yang WA saya, Pak. Saya nggak pernah WA. Ya, mana saya tahu? PH-nya cuma gitu. Ibu ngambil dari siapa? Mana saya tahu, Pak? Kan dari tangan keluarga besar JB, dari JB Group. Nah terus berarti itu bukan penadah begitu. Terus uang yang digunakan untuk sama si Yas melakukan kejahatan itu dari JB. JB nggak ada keterlibatan. Kenapa nggak dibuka di fakta persidangan kalau JB ada keterlibatan? Ada nggak kemarin? Kan ngikutin Bapak. Nggak dibuka sama apa? Nggak dibuka Bu. Kenapa Bapak nggak membuka? Bu. Karena persidangan, Pak. Saya hanya menyidangkan apa yang ada di berkas. Sekarang JB gimana mau dibuka, orang JB aja nggak datang, nggak dipermasalahkan kok. Sekarang gue tanya, gue datang nggak ke rumah JB? Kalian bilang gue takut sama JB, datang gue ke rumah JB, tanya tuh si JB, datang gue ke Cuma rumah. kirim surat kan? Gua datang, Sekarang JB nggak datang dipermasalahkan nggak mau jaksa. Ya harusnya Malah kalian yang keberatan dong. Sudah keberatan Bu. Ya Waktu itu kita sudah yang mengizinkan keberatan. bukan?
Waktu itu sudah keberatan, lalu hakim kan nanya ibu, kan saya yang sidang. Saya nggak sidang Pak pada saat itu. Iya, Saya nanya tim cuti. ibu, udah dikirim belum? Sudah Sudah kirim. berapa kali dikirimnya? 2 kali. Sudah saya kirim. Terus ibu mengajukan timnya ya agar udahlah karena di sini juga disumpah, mohon untuk dibacakan aja BAP-nya. Kan Tapi gitu. diizinkan nggak? Sekarang gini Bu ya, kita perpanjang pun kita nggak izinkan, nggak ada gunanya. Saya Kan sudah boleh keberatan tuh biar supaya nggak sudah dibacakan. sebelumnya saya udah bilang keberatan sama hakim. Ya silakan, jangan desak ke sayanya. Saya melakukan tugas saya. Ya. Kalian bilang kemarin saya takut sama JB. Saya samperin rumahnya JB 2 kali. Gue sampai rendam nggak gampang itu. Coba Bu, buktinya sekarang gini, ibu kan punya hak, punya wewenang, 480-nya naikin kalau bisa. Saya nggak punya hak Pak, saya jaksa. Kewenangannya bukan di kita. Bukan di kita, Pak. Kalau Dari memang penyidik. anu kan ada proses penyidikan kan di. Laporan 170 406 larinya ke situ diterima P21-nya oleh jaksa, itu kan kelewatan. Kita belum saya kejati lagi kalau dari sini mah Pak Haji. Ya, Ya pasti kejati. Silakan ke kejati. Saya Ya paling kan ujung-ujungnya mau ketemu gua lagi. Ya kan berarti kan sini ujungnya mentoknya. Ya nggak apa-apa, seenggaknya dari Iya. kejati yang memberikan jawaban. Gua ke kejati aja yang muncul kemarin bukan orang kejati yang muncul ke Mas Heri juga. Iya. Ya kan? Dilempar-lempar begitu aja pasti. Saya sekarang apa namanya? Bu Elpa ngelempar ke kejati. Tapi pas ada saat ke kejati, Bu Elpa lagi yang turun, kenapa Naomi nggak ada? Iya, Naomi bahkan enggak, tunggu. Naomi kemarin sakit loh. Hah? Naomi kemarin Kalau saya sakit. gua nggak punya buktinya sakit. Ya silakan nanti membuktikan. Emang ada kan buktinya sakit? Kan cuma ngomong doang. Makanya Kalau besok kalau surat kalau itu kemarin kalau jangan mau ada lupa terkait hal itu, perorangan. disposisi dong oleh kejati. Ya kan saya cuma JPU bukan kejati. Lah, karena ini perseorangan. Ya makanya gue bilang kalau lu mau lu tunjukkan langsung namanya di situ, lu tulis di surat. Lah, itu juga ditulis di surat. Kenapa ya? Gua yang ngirim surat ke kejati, kenapa yang dipanggil lu Main Sari? Yang ngadepin gua. Takut yang Naomi. Silakan ke kejati lagi kalau mau. Kan ke kejati, gua sudah pusat kejati yang muncul sini lagi. Di sini aja Enggak, selesaikan. muncul gua. Di sini aja selesaikan. Gua muncul ke kejati aja yang datang dari Lebak lagi. Ngapain sudah kejati? Ya karena pertanyaan lu balik lagi ke situ. Dan yang MP21 kan udah gue bilang bukan gua. Kenapa lu tanya pasalnya begini yang dilakukan JB bla bla Kan bla? Naomi berarti kan gua udah ke kejati kemarin. Kenapa mau yang muncul Lebak lagi ada di kejati? Ya silakan. Kan udah sesuai kan kemarin. Iya. Silakan tanya ke kejati, gua sudah ke kejati dong. Tapi kan gak ada nih dong orang kejati. Orang yang muncul ini Lebak Tapi kan orang lagi. kejati ada dong. Orang kejati ada tapi orang Lebak lagi yang suruh berdebat sama gua. Tapi ada orang kejati toh. Orang kejati juga ada. Apa namanya di kejati pasti ada lah. Kecuali gua di Polres mungkin nggak ada orang kejati. Karena gua datangnya ke kejati pasti ada orang kejati. Ada dong. Sekuriti juga ada, sekuritinya kejati. Ya iya berarti tapi setidaknya ketemu orang kejati toh. Tetep aja dilimpahnya ke Maesari juga. Ya makanya harusnya lo protes, ibu jangan jawab, saya mau nanya sama yang ini. Ini orang udah ngomong, tetep aja jawab. Sekarang di sini ngarahin ke kejati. Harusnya jangan muncul di kejati. Kalau emang muncul di kejati di sini aja selesai di Lebak. Apain pusing-pusing gua Ya udah, udah sih. selesaikan di sini apa yang mau selesaikan? Ya udah, gua tanya nih, jangan lempar lagi ya. BAP aja kenapa diterima? Saya lempar lagi, itu kan kejati yang menerima. Ya karena kita tidak bisa itu. Ya udah, gua ke kejati jangan muncul di Lebak. Gua ke kejati nanti ya, jangan muncul orang Lebak. Iya, kamu. Ya silakan aja Pak, Silakan. sana aja. Mau dilaporkan kemana? Laporkan aja Pak. Ya, Laporkan aja. Mau ke Komjak, mau kemana? Laporkan. Dah, itu aja. kan dari kemarin gua juga udah begitu, gua udah ke kejati. Ya sudah. Yang muncul Lebak lagi. Udah. Ya selesai. Lu tahu apa gua tanya? Udah. Enggak selesai, udah. Sabar. Lo jangan bentak-bentak. Ya, Bukan udah. gua. Sabar, udah. Udah. Ini bentak-bentak duluan kok. Iya, udah sabar, dah. Wes. Dah. Ini masyarakat bro, lu nanti Ya. akan jatuh jadi masyarakat kok. Lu nggak lama jadi kejaksaan. Lu besok jatuh ke masyarakat, lu digotong sama masyarakat bukan orang kejaksaan. Hah? Ini tanya kelahiran gua. Masa teriak-teriak. Ya udah biasa aja ini kantor. Ya lu yang teriak duluan kok. Sabar, dah. Bapak dari tadi teriak cewek, kok dia cewek? Kantor juga punya Saya masyarakat. bukan teriak ini, kantor juga punya masyarakat. Gua bukan teriak gua, hanya butuh keadilan buat keluarga besar gua kok. Iya, udah. Wes. Dah. Kalau yang muncul mungkin bukan gue, Pak, cowok nggak apa-apa. Munculnya siapa yang jago, cowok. Gue muncul BLP hanya biar klarifikasi aja terkait penyampaian gue ke Mas Uman. Iya, tadi kan sudah dijawab, kan ke Kejati. Nah, tapi gua ke Kejati, gua usah muncul lagi orang Lebak. Iya. Ya. Laporkan makanya, gitu. Nah, kalau dari kemarin gua ke Kejati yang muncul orang Lebak lagi. Sudah, dah. Itu dah. Wes. Lu tahu apa kemarin gua kirim surat ke Kejati yang muncul siapa? Udah. Iya, udah. Gua tanya lu tahu nggak? Apa? Udah. Gua ke Kejati yang muncul orang Lebak, lu tahu nggak kemarin?
Tahu. Gue infoin ke dia karena dia partner gue. Hah? Kecuali kemarin yang muncul nggak ada orang Lebak. Waduh, gue nggak mau bakal kesini lagi, gue ke Jati langsung. Ya, Orang yang silakan. muncul Lebak-Lebak lagi kok. Udah silakan lo ke Jati, gue gak akan muncul di sana. Silakan ke Jati, nggak akan gue muncul di sana. Jangan yang gitu bro, lu penegak hukum bro, APH bro. Hargain masyarakat bro. Wes. Ya ini masyarakat. Kemarin kata ibu Mayasari, oke kalau mau ditangani di sini langsung buka LP di Polres Lebak, gue bukain LP. Ingat kemana media, ingat gak? Pas waktu audiensi dengan Ibu Kajari, kata Ibu Kajari kalau mau ditangani langsung di Kejaksaan Lebak, laporkannya di Polres, udah saya laporin ke Polres. Ditarik ke Polda. Tarik ke Polda. Kita sih bukan salah Kajari, cuma setidaknya Kajari monitor. Karena waktu itu Bu Mayasari menyampaikan nanti akan saya monitor langsung. Mana buktinya? Ujung kepala nggak ada takutnya sama JB. Ya. Masa penegak takut sama JB, gua aja nggak takut, bukan penegak hukum. Jangan yang begitu lah. JB nggak ada apa-apanya kok. Masih makan nasi sama kayak kita semua. Kalau sesuatu yang ditentukan sama undang-undang KUHP dan KUHP, gue lakukan nggak sebagai penegak hukum? Lo kasih tahu, jujur ya, gue marah sama lo dan gue sakit hati. Kata lo, gue takut sama JB. Gue marah. Buktikan. Gue tidak pernah terikat dengan siapapun. Lo boleh tanya Polres, lo boleh tanya pengadilan, lo boleh tanya kasih pidung gue. Gue jaksa yang tidak mau dan tidak bisa diintervensi. Gue tidak mau. Berantem, ayo kita berantem. Selama ngerasa pendirian gue bener, gue gak suka difitnah seperti itu. Dan gue ngerasa fitnah gue barusan. Lo bilang gue takut sama JB. Lo samperin ke JB bagaimana? Sekarang udah, gampang bu, tinggal masuk ke rumahnya. Sekarang gua Surat itu sampai ke JB. Langsung tenangnya apa? Langsung security. Tapi setidaknya dia tahu bahwa gue mengantar gue yang tanda tangan surat itu. Oke. Sekarang begini. Kalau emang nggak takut sama JB, kemarin pada saat Ibu Kajari memberikan arahan terkait laporan saya di mana? Di Polres harusnya. Ya, ikut monitor dong. Gue berkas yang gue tangani bukan perkara kalian doang. Banyak hak masyarakat yang harus gue penuhi. Tapi kan itu dikemukakan di muka publik sama Ibu Bukan Kajari. kewajiban gue, SPDP tidak ada. Kan banget. Lu mah, soal mulu. Ngopi nih gue. Ngopi dulu. Tapi lu ngomong lagi kalau mau manggil. Ya mana gue tahu nomornya si Bapak ini juga gue tahu lah kadang-kadang. Komunikasi dulu dong, biar enak dong. Yang gue banyak banget ngaku PH Sanajaya. Ngomong dulu. PH-nya cuma saya mau ujang doang. Udah, ribut lagi nanti kan. Kan nomor gua kan ada di Intel. Coba dong, jangan. Aku tanya Putra tuh lagi ayan, lagi sakit, lagi cerita. Jangan salah paham gitu sama si Naga, nanti salah paham lagi, ntar apa lagi. Jangan begitu, udah belajar dari kejadian yang lalu dong. Besok kalau saya sore ke Jati jangan datang ya. Iya. Kalau kita dimintain laman. Jangan. Ceritanya gini. Kalau besok Iya, saya maunya begitu. Bilang sama Kejati ya. Saya mau ketemu sama Oki soalnya. Jangan. Tapi nanti jangan apa? Kalau nanti dipanggil sama Kejati, nanti akan saya melontarkan kata-kata saya nggak mau ngomong sama orang Lebak. Nah, Ya udah, Lo di sini making berita jangan pinter-pinter lagi. Nah, bukan ada nih media. Coba. Kesan Ibu Jaksa mohon izin Bu. Seperti apa ya TPK? Ya Ya. nggak apa-apa. Kita kejaksaan terbuka menerima aspirasi dari semua pihak. Kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Jadi ya nggak masalah. Kita terbuka kok. Kita terima. Tanya King Naga. Saya sama King Naga. 480 saya proses ya. Tidak ada kendala. Tapi kayaknya Ibu agak tersulut tadi sama King Naga. Iyalah, ada omongan-omongan dia yang menurut saya tidak benar. Intinya besok nanti saya akan terus Kejati. Jangan datang. Lu gimana gak bisa? Kalau diperintahin datang harus datang gimana? Nggak bisa. Kalau diperintahin datang. Nggak bisa lah, kita salah malah. Lu gimana? Ya kan datang doang. Oh iya. Ya bicaranya sedikit tapi ya. Cuman di waktu kita debat dengan Jati, Iya. jangan terlalu. Iya. Pasti kita yang disuruh jawab. Pasti gitu kayak kemarin. Udah saya lempar ke Nomi jangan kalau sakit sudah dulu gitu. Kalau nggak ada suratnya, kalau kemarin kan nggak ada suratnya saya masih saling menghargai lah. Hanya nggak ada suratnya saya landai. Nah kalau besok nggak ada surat sakit dari rumah sakit, saya tetap akan saya jaga sama. Ya. Saya diem loh. Nah, saya diem loh karena
Pak Kasih mohon izin sebentar. Tadi kan di tengah-tengah pembicaraan King Naga menyampaikan apakah Kejari ini takut dengan JB. Tanggapan Pak Kasih seperti apa? Nggak bisa kita itu di luar konteks penanganan perkara. Tanggapannya aja Pak sedikit Tidak Pak. bisa di luar konteks penanganan perkara ya. Oke, siap. Terima kasih. Pak Kasih izin. Ya.